Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam perayaan Hari Disabilitas Internasional dengan tagar Ekspresikan Potensimu. Nah, untuk perayaan Hari Disabilitas Internasional kali ini diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK. Nah, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada dua narasumber kita yang luar biasa. Keduanya sudah hadir, yaitu ada Bu Lulu Kartina dan Kak Umar. Bersama keynote speaker kita, Bu Sawitri Ratna Hadiati sebagai Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK. Terima kasih banyak juga sudah hadir dan meluangkan waktu pada malam hari ini. Nah, tak lupa juga saya berterima kasih kepada Harian Surya, Tribun Jatim Official, dan Telkom Indonesia yang telah mendukung berjalannya acara pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang nanti mau lihat tayangan ulang webinar ini bisa dilihat di channel YouTube Harian Surya, Tribun Jatim Official, atau di Peduli Kasih ABK. Nah, sesuai yang ada di layar kita saat ini nih, bahwa kita hari ini sedang merayakan Hari Disabilitas Internasional yang sebelumnya ada pada tanggal 3 Desember. Nah, karena ini masih Desember dan suasananya juga masih ada nih Hari Disabilitas. Dan ini adalah sesi 2 dari rangkaian webinar perayaan Hari Disabilitas yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK. Nah, kali ini kita mengangkat tema berdaya dengan bahasa asing sebagai jalan meraih pendidikan tinggi. Nah, ini juga sangat sesuai dengan kedua narasumber kita, yaitu Bu Lulu sebagai pendidik dan asisten guru di negara Inggris, dan juga Kak Umar yang merupakan peraih S3 luar negeri beasiswa penyandang disabilitas LPDP RI, luar biasa. Nah, kalau kita mau tahu nih agenda malam hari ini ada apa saja, kita bisa lihat. Nah, nanti kita akan menyimak sambutan dari Dr. Sawitri Ratna Hadiati sebagai Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK. Nah, lalu kita bisa lihat penayangan video kompilasi video English Conversation Class ABK 2022. Jadi kita bisa lihat teman-teman kita yang ABK dalam mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, lalu ini adalah talk show yang kita nantikan tentunya, yaitu berdaya dengan berbahasa sebagai jalan menuju pendidikan tinggi. Di sini saya bersama kedua narasumber akan saling tanya jawab, kedua narasumber akan sharing tentang pengalaman dan ilmu-ilmu beliau kepada kita semua. Nah, lalu teman-teman di sini bisa tanya jawab, di sesi tanya jawab nanti bisa bertanya baik melalui kolom chat atau kalau mau langsung juga bisa pakai fitur raise hand. Nah, lalu tentunya acara ini nanti akan ditutup dengan penutup yang akan ada nanti. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, kemudian saya persilakan kepada Bu Sawitri selaku Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK untuk memberikan sambutan dari beliau. Silakan Ibu. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Haya, terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di acara ini. Ada Mas Gema ini juga saya lihat beliau ini Mas Gema ini salah satu host juga dan juga host dari seminar YPK ABK dan juga peserta English class yang diasuh oleh Bu Lulu ya. Dan terima kasih juga kepada narasumber yang kerso hadir. Seperti di sini saya lihat pastinya Bu Lulu Kartini dan juga Mas Kumar Sakroni ya. Dan juga para sponsor dan teman-teman lain yang menjadi peserta acara ini. Jadi begini teman-teman, sesuai dengan visi misi YPK ABK bahwa kita ini lebih kepada bagaimana mendukung ABK agar bisa berpartisipasi dan aktif, tentu saja dengan dukungan orang tua dan masyarakat sekitar. Ya, jadi yang utama adalah orang tua,
agar bisa menerima dan bisa mengoptimalkan potensi, lalu masyarakat dengan sosialisasi kepedulian ABK, baik melalui online seperti Zoom ini maupun offline, dan yang ketiga tentu saja ABK-nya ini potensinya kita tingkatkan dengan diberi kesempatan-kesempatan, karena sekarang ini sudah banyak kesempatan, tapi karena ABK itu sendiri, jadi kita harus menyiapkan gitu ya. Kita sendiri sebagai DPO, Disabled People Organization, kita perlu menyiapkan ABK-ABK ini agar bisa menjemput kesempatan-kesempatan seperti LPDP itu ada 2, jadi untuk peserta umum, maksudnya yang reguler maupun yang disabilitas. Jadi dan banyak juga kan teman-teman yang sudah sarjana, teman-teman disabilitas yang sudah sarjana. Jadi kesempatan-kesempatan itu sudah mulai terbuka lebar. Kalau kita tidak menyiapkan anak-anak ini, ya akan lewat begitu saja ya. Dan terutama yang keempat dari misi YPK ABK yang keempat adalah bagaimana agar ekonomi keluarga dengan ABK, karena kita memang lebih banyak untuk menengah ke bawah seperti itu ya. Dan juga yang kedua, jadi merayakan kebebasan dan kemampuan bahasa dan pendidikan ini latar belakangnya tadi visi misi. Yang kedua adalah izin operasional yayasan sebagai lembaga pelatihan kerja. Jadi ya bisa kerja informal, kerja formal, ya, atau sebagai akademisi dan sebagainya. Jadi salah satu program LPK adalah literasi, dalam hal ini public speaking, ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa terutamanya dalam hal literasi, akar permasalahan ABK atau disabilitas itu kurang bisa setara adalah karena kurang speak up seperti itu ya, jadi makanya kita memberi kesempatan pada ABK untuk bisa jadi host. Akhirnya yaitu ABK yang bagaimana ya, tentu saja ABK yang verbal dan lancar baca. Setelah itu, setelah dilatih, diberi jam terbang dan sebagainya, semakin lancar, kita mulai masuk ke babak kedua, yaitu diberi kesempatan untuk belajar bahasa Inggris yang daily speaking, yang sehari-hari, ya, supaya semakin berani speak up dan untuk bisa menjemput kegiatan itu tadi, beasiswa sekolah lanjutan dari berbagai lembaga-lembaga donor, ya. Terus kemudian, tapi kita juga bisa memberikan role model juga ya bagi ABK maupun orang tuanya, bagi disabilitas. Jadi contohnya seperti sekarang ini Mas Umar Sakroni yang sudah demikian S1 lulus, langsung S2, ya kan? Lalu sekarang ini mau menuju S3. Sukses ya Mas. Dan tidak hanya itu, kami contohnya sudah pernah juga meminta menjadi narasumber. Jadi teman-teman silakan lihat di YouTube tentang Andi Saputra, disabilitas berat yang sudah S3 dari Australia, sudah jadi dosen, kembali menjadi dosen di Padang sana. Terus Mas Reza dari Semarang, ya, disabilitas Siti yang dengan disleksia tidak bisa kurang turun aja ke bawah kalau mau ikut makan. Halo, bisa teman-teman yang tidak ini ya, bisa. Terus kemudian juga sudah pernah kita mengadakan narasumber Mbak Vira yang dari Surabaya S2 UNER ya. Terus di luar itu kami kan juga karena ABK itu variasinya banyak, jadi tidak hanya akademik, yang seni seperti yang menjadi fotografer kita tampilkan, yang hafid Quran dan sebagainya, ataupun yang berbisnis seperti Noah Kitchen ya, ataupun yang dari Jogja ya. Jadi banyak, dan kita untuk yang jadi host ini memang kita karena dia sudah bisa baca, lancar baca dan verbal, maka pilihannya adalah mereka kita tingkatkan dengan bahasa Inggris. Jadi kita akhirnya mencari guru yang kompeten dan pengalaman, yaitu Miss Lulu itu. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman lain yang ABK
ya yang mungkin kurang bisa verbal maupun kurang bisa baca, kita juga latihkan ya. Tapi dalam hal ini kita coba contohkan seperti keterampilan nyulam dan keterampilan penjahit yang akhirnya kita tampilkan di Sangrila seperti itu ya. Kemudian teman-teman yang nantinya ini ada pelatihan pijat dan sehingga bisa kita bisa kerjasama dengan banyak tempat ya seperti itu. Jadi untuk sekali ini memang kita ingin menunjukkan pada masyarakat ya bahwa selama kita ini bisa bekerja sama ya antara orang tua, yayasan, pihak volunteer maupun semua pihak ya akademisi dan sebagainya, apabila kita semua berpikiran bahwa semua adalah demi kepentingan terbaik ABK atau disabilitas, maka insya Allah ABK ini kualitas hidupnya akan meningkat seperti itu. Ya, itu terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah awalan yang tidak hanya, jadi ini nanti akan menjadi semakin banyak teman-teman kita yang semakin berdaya seperti itu. Terima kasih Mbak Haya, silakan lanjut. Oke, baik. Terima kasih banyak juga Bu Sawitri. Nah, selanjutnya kita akan menonton video kompilasi peserta English Conversation dengan Bu Lulu sebagai tutornya. Oke, kita bisa tunggu sebentar. Jadi nanti ada kumpulan video teman-teman kita yang disabilitas yang belajar bahasa Inggris. Nah, di situ nanti ada video mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kayak gimana tuh videonya? Nah, di sini nih kita lihat bareng-bareng. Iya. Jadi supaya para guru, para teman-teman itu tidak ngajari bahasa Inggris gimana ya? Ini sebagai salah satu contoh seperti itu Mbak Haya ya, tujuannya ya salah satunya. 25 years old. I'm from Surabaya. And this is my essay about hope and dreams. Please enjoy. Oh maaf Mas, itu videonya nggak play, layarnya nggak pindah. Oke. Okay. Oke, ya. Ini salah satu pesertanya ya, Mbak Kartika. Hello, my name is Kartika Cahyani. I'm 25 years old. I'm from Surabaya. And this is my essay about hope and dreams. Please enjoy. Having an invisible disability is a struggle. Videonya keluar nggak? Ya sudah Mas, tapi belum bergerak ya. Trust me. Bentar ya, ini agak error. Aku coba, maaf ya, aku coba ulang lagi. Ini coba lagi. Hello, my name is Kartika Cahyani. I'm 25 years old. I'm from Surabaya. And this is my essay about hope and dreams. Please enjoy. Having an invisible disability is a struggle. Trust me, because I am one of the survivors. In the past, some people called me a liar. Hello, my name is Kartika Cahyani. I'm 20 years old. And this is... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is Aden. Indonesia. I'm college and be a chef. I hope to cook in the new restaurant. I hope to opening new restaurant
After, hello everyone. Today I want to tell about my story about the landmark I chose. The landmark I chose is Borobudur Temple in Magelang. Borobudur was built during the Shalendra dynasty between 780 until 140 AD. This relic was built as a place of worship of Buddha and a place of pilgrimage. This relic was discovered by British troops in 1814 under the leadership of... My name is Umar. I was born March 28, 2006. I live in Karawang. I'm 16-year-old. My hobby is design, animator, illustrator, and music anchor, and now sports, swimming. This is my unforgettable moments. Enjoy. I go to Network TV with Pak Nanas, Umar, Korel, Gilang, and Omret and Dinda. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Glenn Gilansa. I am 23 years old from Surabaya. In this video, I would like to tell you about my ambition in 5 until 10 years ago. First is I want to continue my study to take master degree in one of the Indonesian or abroad top university. Hello, my name is Sanisa Nur Fitri Astuti. I am 20 years old. My dream in the next 5 to 10 years are as follows. Number 1, in 2022 until 2023, I hope to learn English as a profession for my future. I think Oke, nah itu tadi adalah kompilasinya dari teman-teman kita yang disabilitas, dan itu ada macam-macam, ada yang autis, ada yang slow learner, ada yang cerebral palsy, ada yang mental disorder, dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan kedua narasumber kita. Nah, tadi di layar yang sebelumnya sudah sempat dikenalkan Bu Lulu sebagai asisten guru di UK dan Kak Umar sebagai peraih beasiswa LPDP S3 di luar negeri. Oke, ini slide-nya belum pindah. Ya. Oke, nah kalau gitu kita mau dong kayak lebih kenal, lebih dekat untuk kenal dengan kedua narasumber kita. Jadi kalau gitu kita bisa langsung saja kenalan dengan narasumber kita. Kita kenalan dulu dengan Bu Lulu kali ya. Hai Bu Lulu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan waktunya ke saya. Ya, baik. Oke, jadi ini Bu Lulu boleh langsung memperkenalkan diri dan mungkin bercerita juga ke teman-teman terkait kiprah Bu Lulu sebagai guru di UK. Silakan Ibu. Oke, saya mau koreksi ya, saya bukan guru, saya hanya asisten guru. Ya, saya sudah bekerja hampir 9 tahun di sini untuk sebagai asisten guru, walaupun saya masih tetap ibu rumah tangga di sini juga. Dan saya sempat berhenti selama 2 tahun. Saya sempat ke Indonesia, dan di Indonesia saya menjadi guru bahasa Inggris di salah satu sekolah bahasa Inggris di Surabaya, EF, selama 2 tahun. Jadi in total saya mengajar hampir 9 tahun. Dan saya kembali ke sini sekarang, sudah ada di UK sudah 2 tahun, dan saya kembali lagi untuk mengerjakan pekerjaan saya sebelumnya ke sekolah yang sama. Ya, jadi itu background saya untuk teaching, dan saya sekolah lagi sudah hampir selesai,
Tapi saya akan melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya. Untuk saat ini, saya mendapat inspirasi dari teman-teman dari kelas bahasa Inggris, Daily Conversation. Jadi saya berusaha belajar lagi untuk memperbaiki metode pengajaran saya. Jadi saya akan mungkin, daripada saya mengajar anak-anak, kemungkinan saya akan mengajar orang dewasa. Dan inspirasi itu saya dapatkan dari kelas teman-teman yang di Daily Conversation. Gitu Mbak Haya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Lulu dan sukses selalu tentunya untuk target selanjutnya. Oke, nah selanjutnya kita ke Kak Umar. Assalamualaikum Kak Umar. Waalaikumsalam, halo malam. Suaraku kedengeran nggak ya Mbak? Kedengeran, masuk sangat jelas. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nah, ini kita bisa lanjut kenalan dengan Kak Umar. Jadi boleh Kak Umar untuk memperkenalkan diri, bercerita atau fun fact apa nih yang dimiliki Kak Umar? Boleh banget. Nah, silakan Kak. Oke, terima kasih Mbak Haya. Selamat malam semuanya. Terima kasih YPABK Surabaya, terkhusus Bu Sawitri yang telah berkenan mengundang kami ya, Bu Lulu dan saya pada malam hari ini. Saya Umar, tinggal di Surabaya. Saat ini bekerja sebagai praktisi humas di Untak Surabaya. Pernah berjumpa juga dengan Bu Sawitri di tahun 2018 ya Bu, kalau nggak salah. Saat itu ada acara juga bersama. Dan pernah main juga ya. Nggih Bu, masih. Iya. Dan saya lanjut studi S2 di Unair, jurusan Media dan Komunikasi dari beasiswa LPDP. Dan alhamdulillah kemarin ya bulan November dapat beasiswa lagi untuk sekolah S3 ke University of Sydney, Australia. Seperti itu. Terima kasih Mbak Haya. Oke, terima kasih banyak Mas Umar dan semoga sukses juga untuk S3-nya. Keren sekali loh. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi yang sangat dinantikan, yaitu kita talk show bersama Bu Lulu dan Kak Umar. Nah, pertama-tama ini saya ingin tanya dulu deh ke Bu Lulu sebagai asisten guru, dan saat ini Bu Lulu juga sedang mengajar teman-teman yang disabilitas, termasuk yang tadi di video itu tadi. Jadi saya ingin tahu Bu, bagaimana pengajaran bahasa Inggris yang tepat untuk teman-teman disabilitas, mungkin kayak metodenya, bagaimana digunakan, nah seperti itu Bu. Silakan. Sebelumnya saya ingin memberitahu sebentar kalau misalnya saya tidak ketemu bahasa Indonesia, saya akan switch ke bahasa Inggris. Jadi gimana ini? Jadi mungkin Mas Umar bisa menerjemahkan ya. Jadi untuk pertama kali waktu itu saya suggesting ke Bu Sawitri untuk diakses. Jadi beberapa peserta itu semuanya diakses karena kalau tidak seperti itu akan kesulitan buat saya, karena saya tidak bisa mengajar satu ruangan, satu forum, maksud saya satu kelas dengan beberapa kemampuan. So the level have to be the same all around. Even that, walaupun itu yang kelas yang sekarang pun tidak semuanya sama, jadi ada kemiripan antara satu sama lain. Dan saya menggunakan, I use a lot of repetition, jadi saya ulangi lagi, saya berbicara, ngomong, the way I speak, the way I teach, I'm using a lot of repetition. Jadi kalau saya ngomong sekali, saya tunggu reaksinya gimana, terus saya ulangi lagi, kadang sampai 3-4 kali, tapi tidak apa-apa karena memang itu salah satu challenge buat saya untuk mengajar para disabilitas, yes, those one, para disabilities. Jadi dan saya menggunakan lots of visual, jadi kayak seperti gambar-gambar atau kata-kata di layar supaya ada memang disability yang memang harus melihat dan harus visual banget, tapi ada juga yang bisa dengan tidak terlalu visual juga bisa. Dan saya juga mengencourage, saya what's the word encourage bahasa Indonesia, mendukung ya, atau mendukung para peserta untuk berani berbicara. Walaupun salah tidak apa-apa, tapi harus dicoba. Karena kalau tidak dicoba, kita tidak akan tahu kemampuan kita sampai di mana. Dan we're not perfect, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Walaupun sepertinya saya bisa ngomong, tapi belum tentu kata-kata saya juga sesuai dengan struktur dalam bahasa Inggris. Karena itu saya juga masih sekolah lagi untuk memperbaiki
kesalahan-kesalahan yang saya buat. Jadi itu Mbak Haya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Lulu. Nah, tadi kita mendengar Bu Lulu terkait pembelajarannya, metode pembelajarnya. Selanjutnya saya ingin tanya ke Kak Umar, yaitu apa upaya Kak Umar sehingga bisa fasih berbahasa Inggris nih, Kak? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Haya. Jadi dulu saya itu sebenarnya lahirnya nggak di Indonesia. Orang tua saya itu TKI di Arab Saudi gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kan sekolahnya ada muatan lokalnya bahasa daerah gitu ya. Kalau di Arab Saudi itu muatan lokalnya bahasa Inggris sama bahasa Arab kayak gitu. Jadi saya belajar dari sekolah. Terus juga selama di kuliah juga kan ada ya mata kuliah bahasa Inggris kayak gitu. Terus saya juga ikutan organisasi bahasa Inggris ya, English Language Community Center. Jadi di situ kami sering ngobrolnya pakai bahasa Inggris, terus presentasi pakai bahasa Inggris. Lalu kami juga ikutan kegiatan internasional. Salah satunya 2016 itu saya ikutan dengan PBB ya, United Nations on Housing and Sustainable Urban Development waktu itu, UN Habitat. Jadi kami kesempatan untuk bisa bertemu dengan delegasi asing, berbicara kayak gitu ya. Karena kalau kita berbicara bahasa, praktek itu akan lebih mudah dilakukan ya. Maksudnya kita bisa menambah skill kita kalau kita banyak melakukan praktek kayak gitu. Kalau misalnya kita cuma ya sekedar ngomong, sekedar baca aja, kayaknya nggak akan bertambah skillnya kayak gitu. Dan di S2 juga kemarin banyak tulisan atau jurnalnya itu bahan ajar ya. Itu bahasa Inggris. Jadi dari situ saya belajar banyak sih untuk writing gitu. Gitu sih Mbak Haya. Oke, baik. Jadi lebih mengutamakan praktiknya ya Mas ya. Oke, nah selanjutnya kita ke Bu Lulu lagi. Jadi tadi kan terkait pengajarannya, mengajar disabilitas sendiri itu ada tantangan-tantangannya tadi kan yang sudah Bu Lulu sebutkan sebelumnya juga. Jadi apa persiapan Bu Lulu ketika mengajar bahasa Inggris? Oke, saya mencari topiknya dulu, apa yang ingin saya ajarkan, dan dari situ saya olah lagi dari beberapa bahan-bahan pengajaran sebelum-sebelumnya yang saya simpan di file-file saya, dan saya sesuaikan juga dengan level beberapa peserta di dalam grup ini. Kalau semuanya bisa ikut, itu kira-kira 6 atau 7 orang, dan sesuatu tantangan memang buat saya lumayan berat, jadi saya harus bisa menyesuaikan dengan yaitu tadi level masing-masing. Jadi untuk satu lesson plan saya menggunakan PPT dengan beberapa visuals, dan biasanya pengolahan itu bisa mencapai buat saya ya, karena saya masih agak slow untuk membuat lesson planning, itu bisa sampai 2 jam, 2,5 jam untuk satu kali pertemuan. Ya. Karena ya itu tadi saya harus menyesuaikan dengan level masing-masing. Jadi saya ketemu topik, saya nyari lagi, saya olah lagi sampai mudah-mudahan bisa sesuai dengan level masing-masing para peserta. Begitu Mbak Aya. Wah, sangat effort juga ternyata, kayak pertemuan yang mungkin 1 jam, ternyata persiapannya bisa 2 jam sampai 2 jam setengah. Dan itu demi bisa menyesuaikan levelnya teman-teman semua. Ya, betul. It's not very easy, but it's a challenge for me, and I'm willing to take the challenge. Oke, baik. Dan semoga apa yang diajarkan Bu Lulu ini benar-benar bisa meresap dan bermanfaat lah untuk kita semua, untuk teman-teman disabilitas yang diajarkan, yang belajar bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kita kembali lagi ke Mas Umar tentunya. Nah, tadi kita juga udah kenalan kan sama Kak Umar yang sudah meraih beasiswa LPDP, bahkan dari S2 ya kan, S2-nya sebelumnya di UNER, di media komunikasi. Nah, ini tentunya kita pengen tahu Mas Umar juga sebagai disabilitas, apa yang memotivasi Kak Umar untuk meraih beasiswa LPDP, bahkan sampai ke jenjang S3 nih, Mas. Oke, jadi ceritanya panjang banget ya sebenarnya. Jadi saya mungkin mau izin flashback sedikit. Dulu waktu saya usia sekolah SD, usia 6 tahun, itu waktu mau masuk sekolah ditolak sama banyak sekolah gitu. Jadi orang tua saya ketika mau mendaftarkan ditolak karena tangan saya berbeda gitu. Jadi mereka bilang anak ini nggak akan bisa nulis, nggak akan bisa baca dan lain-lain gitu. Padahal faktanya bisa gitu ya. Nah dari situ saya termotivasi lah untuk belajar dan jadi yang terbaik gitu. Terbukti
waktu sekolah juga sering ranking kelas, juara kelas ya gitu. Lalu waktu lulus SMA, masuk usia universitas gitu ya, mau daftar kuliah, banyak yang bilang, ih nggak usah masukin kuliah lah, anak tangan kayak gitu, nanti jadi apa gitu, nggak akan ada yang nerima kerja gitu kan. Nah gitu faktanya akhirnya saya juga bisa kerja jadi praktisi humas, bisa punya pengalaman internasional juga gitu kan. Stigma itu yang sebenarnya harus dihilangkan dari masyarakat Indonesia gitu. Oleh karena itu saya studi S2 gitu karena ingin membuktikan bahwa disabilitas juga bisa gitu kan. Dan Indonesia itu sebenarnya mendukung penyandang disabilitas salah satunya dengan beasiswa LPDP kayak gitu. Dan kalau ditanya kenapa sampai jenjang S3 karena saya rasa gini, kalau kita secara praktis kita sudah banyak ya berkontribusi untuk penyandang disabilitas, kita sudah banyak melakukan advokasi. Tapi secara nasional penelitian di bidang disabilitas ini masih kurang ya, terutama di bidang komunikasi. Oleh karena itu, pada akhirnya saya memutuskan untuk studi S3 untuk memperbanyak kajian tentang studi disabilitas di Indonesia, gitu. Untuk mendukung rencana riset nasional juga gitu. Itu sih Mbak Haya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas. Jadi, misal saya ingin tanya-tanya sedikit lagi terkait mungkin pengalaman Mas Umar di S2 kemarin. Untuk tesisnya Mas Umar berarti terkait disabilitas juga. Mungkin boleh di-share ke kita, teman-teman dari Mas Umar. Kalau tesis saya kebetulan bukan tentang disabilitas sih ya, karena tentang perusahaan waktu itu. Jadi nggak bisa bahas tentang disabilitas. Untuk S3-nya baru disabilitas. Tapi kalau selama S2 kemarin saya tergabung sama rumah disabilitas sih gitu. Oke, boleh juga di-sharingkan nih ke kita terkait Mas Umar nih sebagai mahasiswa disabilitas, terutama di UNER. Saya sendiri kan juga mahasiswa UNER nih Mas. Juga nggak terlalu nemu banyak sih di sana disabilitasnya. Mungkin di prodi saya kayak tahun lalunya, tapi untuk saat ini tidak terlalu banyak. Jadi boleh di-sharingkan ke kita terkait pengalaman Mas Umar selama kuliah di sana, yang mana disabilitasnya juga nggak banyak gitu. Silakan Mas. Iya, nggak banyak. Itu mungkin banyak faktornya ya. Kalau untuk UNAIR sendiri sebenarnya sudah sangat inklusif ya gitu. Jadi mereka sudah punya banyak fasilitas untuk penyandang disabilitas, baik fasilitas yang fisik maupun non-fisik. Kalau non-fisik ini gini, selama kelas itu kan ditanyakan ya, untuk mahasiswa disabilitas butuh apa ya, butuh pendukung apa gitu. Kalau saya karena Zoom, saya kan nggak butuh apa-apa ya gitu. Nah itu juga ada fasilitas untuk yang teman-teman tuli, untuk teman-teman tunanetra, apakah butuh tambahan pendukung lainnya untuk berkuliah gitu. Nah, UNER itu sudah menyiapkan hal itu sih menurut saya, bukan menurut saya, berdasarkan yang saya tahu gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia sudah banyak kampus-kampus yang inklusif dan tinggal bagaimana sih peranan para disabilitas dan keluarganya. Apakah mereka mau untuk melanjutkan studi sampai kuliah atau mau mencukupkan sampai jenjang sekolah formal aja kayak gitu. Jadi kenapa kampus di Indonesia sudah ada tapi belum banyak ya karena salah satunya penyandang disabilitas sendiri yang enggan untuk kuliah sih kayak gitu bahaya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk sharingnya Mas. Jadi ini juga bisa memotivasi teman-teman disabilitas yang ingin kuliah bahwasanya kampus-kampus pun udah inklusif, udah mendukung dan memfasilitasi teman-teman yang disabilitas seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kembali ke Bu Lulu, yaitu Bu Lulu yang udah mengajar teman-teman disabilitas nih. Apa kendala atau kesulitan yang dialami selama mengajar teman-teman disabilitas, selama mengajar bahasa Inggris khususnya? Kendalanya sih apa ya, banyak sih kalau memang harus di list sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling kelihatan itu ya level, karena level masing-masing berbeda ya, dan saya harus pinter harus tahu kalau misalnya saya memakai metode A yang misalnya yang bisa mengerti apa yang saya inginkan mungkin 3 atau 4 peserta, terus yang peserta yang lain bagaimana supaya mereka juga bisa mengerti yang akan saya ajarkan. Pertama kali memang sulit karena saya nggak yakin saya bisa. Saya belum pernah, ini pengalaman pertama buat saya. Dan
waktu saya di UK, saya memang pernah mengajar anak-anak yang disable, kebanyakan autistik ya, kebanyakan autistik. Dan anak-anak autistik ini memang perlu penanganan secara langsung, face to face. Nah, waktu Bu Sawitri meminta saya untuk mengajar online, waktu itu saya mikir, how do I do it? You know, it's hard enough for me to teach face to face. Sekarang online, bagaimana caranya? Itu saya baca-baca lagi, saya mencari lagi. Saya dapat beberapa ide dari yang saya baca. Jadi internet itu untuk saat ini memang sangat, Masya Allah banget gitu. Kita bisa mencari apapun, info apapun di internet, di Google. Kita tinggal meng-Google dan kita mendapatkan apa yang kita mau. Jadi itu tadi, the first meeting sangat sulit. The second meeting, sepertinya untuk the first meeting, saya dengan para peserta agak tegang, gitu ya. Kayak saya dapat masukan gitu dari beberapa peserta, orang tua peserta yang mengatakan bahwa anak-anak ini yang waktu para peserta itu mereka agak tegang, dan saya juga tegang karena saya nggak ngerti harus gimana. So the second meeting, it went really not 100% very smooth, probably about 30-40%, karena kita udah mulai kenal satu sama lain. By the third meeting, alhamdulillah, sepertinya kita sudah, walaupun belum pernah bertemu secara langsung, sepertinya kita sudah bisa mengerti satu sama lain, walaupun tidak 100%. Jadi itu tadi kendalanya, online, untuk mengajar para disabilitas dengan secara online, itu sesuatu yang sangat sulit. Saya tidak mengatakan bahwa saya sukses, saya paling bisa, tidak, saya juga masih belajar. Jadi, saya masih sering baca-baca lagi, dan saya juga sering bertukar pikiran dengan Bu Sawitri. Jadi, I'm in contact with Bu Sawitri all the time. Kalau misalnya saya lagi stuck, saya nanya Bu Sawitri memberikan saya masukan, dan kita mengolah dari situ. Jadi itu. Untuk kendala 100% sih tidak. Hanya itu tadi yang saya bilang agak sulit untuk online. Jadi perlu face to face. Kalau ideally, in a very ideal world, I would like to see them face to face, and I would like really to talk to them face to face. Jadi bisa it's going to make it easier for both of us. Gitu Mbak Haya. Baik, terima kasih banyak Bu Lulu. Jadi lebih ke saat online-nya. Saat Bu Lulu ngajar disabilitas di UK sendiri, itu apakah secara offline? Ya, karena waktu itu kan belum ada COVID ya, dan saya memang langsung dealing dengan per person itu langsung gitu, offline, dan saya bisa ngomong, saya bisa, dan tergantung spektrumnya ya. Untuk autistik kan so wide, the spectrum is really wide, jadi tergantung oleh si penderita ini, mereka spektrumnya apa, dan saya juga mendapatkan training saat itu. Dan khusus kan cuma misalnya satu disability gitu, sedangkan di dalam online ini kan berbeda-beda gitu. Di situ sulitnya, di situ. Tapi alhamdulillah, saya bilang tadi ada Bu Sawitri, jadi kalau saya stuck, saya langsung ke Bu Sawitri, dan saya juga menggunakan fasilitas internet untuk searching, untuk browsing, untuk brainstorm, semuanya saya mencari di situ untuk ide-ide. Jadi internet itu memang Masya Allah untuk saat ini. Kita bersyukur banget hidup di era zaman internet yang sangat luar biasa. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Lulu. Sementara untuk yang tadi waktu mengajar waktu offline sendiri, itu apakah ada tantangannya juga, Ibu? Kan tadi waktu online memang karena online juga nih, karena waktu offline-nya sendiri apakah ada tantangan tersendiri juga? Iya, karena yang saya ajar waktu itu anak-anak di bawah usia 5 tahun. Jadi mereka lebih ke physical. Ya, saya pernah dilempar kursi, saya pernah digigit, saya pernah dipukul, saya pernah ditarik-tarik. Jadi lebih sulit untuk buat saya karena masih di bawah umur ya, antara 3 sampai 5 tahun. Memang training saya dikhususkan di situ. Jadi lebih physical. Sedangkan untuk yang saat ini yang saya mengajar online ini kan udah para dewasa ya. Jadi mungkin secara mentally mereka udah disiapkan gitu. Sedangkan kalau untuk anak-anak di bawah 5 tahun kan mereka belum didiagnos kalau mereka itu autistik, karena di UK kita tidak boleh mendiagnosa seseorang sampai dia melampaui usia 7 tahun. Jadi waktu itu kita di dalam sekolah kita cuma meraba-raba dan kita selalu berkomunikasi dengan para orang tua. Jadi waktu misalnya kita tidak bisa meminta untuk government untuk mendiagnosa si anak ini, kita sebagai sekolah kita harus menggunakan resources kita sendiri. Bagaimana cara kita mencari
guru tambahan ataupun guru yang ada kita di training lagi supaya bisa so we can deal with the situation that we have at the moment in the school. Begitu. Baik, terima kasih banyak Bu Lulu. Ternyata perjuangan sekali juga, baik online, offline, dua-duanya sangat-sangat perjuangan, dan ya semoga yang pasti semoga ilmunya bermanfaat lah untuk semuanya, baik untuk teman-teman yang diajarkan maupun untuk Bu Lulu sendiri seperti itu, dan semoga berkah Ibu. Amin, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Nah, lanjut kita ke Mas Umar, masih terkait LPDP juga. Nah, saya mau tanya nih, dan ini juga pasti pertanyaan dari banyak orang. Jadi, apa tips atau strategi dari Kak Umar dalam meraih beasiswa LPDP? Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mbak Haya. Untuk lolos LPDP, kalau menurut aku yang pertama adalah self-mastery ya, bagaimana kita menguasai diri sendiri. Jadi LPDP itu mencari orang yang dia mengenal dirinya sendiri gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita mengenal diri sendiri, maka kita akan tahu apa yang akan kita lakukan ke depan. Karena LPDP itu lebih banyak memfokuskan pada kontribusi gitu. Jadi kita disekolahkan supaya kita bisa memberikan kontribusi. Apa contoh kontribusinya? Misalnya kalau untuk Mbak Haya bisa nih berkontribusi pada YPABK kayak gitu. Lalu misalnya Bu Lulu mengajar para ABK, itu udah termasuk kontribusi. Itu yang dicari oleh LPDP. Itu bagaimana mungkin ya sebagai disabilitas itu kita menjadikan kekurangan yang kita miliki itu sebagai sebuah kekuatan kayak gitu. Jadi kekurangan fisik kalau yang saya miliki ya itu tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan studi dan berkontribusi sih kayak gitu. Lalu juga bagaimana menguasai apa yang kita rencanakan ya, misalnya kita mau studi media dan komunikasi, itu kenapa kita butuh studi itu, lalu apa yang akan kita lakukan, itu yang penting. Gitu sih Mbak Haya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas. Ini saya mungkin langsung tanyakan yang di chat oleh Mas Gema. Kebetulan juga nyambung banget dengan pertanyaan saya kali ini. Jadi Mas Gema tanya, Mas Umar kan award LPDP, apa saja tahapan yang harus dilakukan dan apakah selama mengikuti tahapan LPDP mengalami kesulitan atau ada perasaan minder? Terakhir, apa saja tips untuk penyandang disabilitas yang ingin daftar LPDP juga? Karena ini jalurnya yang disabilitas kan Mas ya? Ya, boleh. Silakan Mas. Iya. Kalau untuk jalur disabilitas sama ya tahapnya. Jadi ada 3 tahapan teman-teman. Ada tahap seleksi administrasi, kemudian ada seleksi bakat skolastik atau tes TPA ya, dan juga seleksi wawancara. Nah kalau untuk penyandang disabilitas itu kita cuma 2 tahap. Jadi tahap 1 administrasi dan tahap 2 itu kita gak ikutan, kita bebas dari itu, TPA itu, lalu kita bisa langsung ikutan ke wawancara kalau memang kita lolos administrasi. Nah, kalau untuk persyaratan lengkapnya, saya agak lupa ya, cuma mungkin kayak sertifikat bahasa, kemudian transkrip nilai, ijazah itu penting, terus surat keterangan disabilitas. Jadi kita nanti diminta untuk ke RSUD ya, wajib RSUD membuat surat keterangan disabilitas. Dan juga surat rekomendasi, entah dosen atau mungkin dari Bu Sawitri itu bisa kayak gitu. Setelah itu seleksi wawancara. Kalau tips dari aku kesulitan kayaknya kemarin aku karena bekerja ya, jadi kesulitan bagi waktu aja sih untuk belajar, apalagi kan kalau S3 harus komprehensif. Tapi kalau untuk 2019 waktu saya ikutan yang S2 itu hampir nggak ada kesulitan sih. Jadi tim dari LPDP ketika seleksi TPA ya, waktu itu kan saya wajib ikut, kalau tahun ini udah nggak ada ya, itu mereka memfasilitasi sih, kalau disabilitas Anda butuhnya apa, itu dibantu kayak gitu. Juga teman-teman saya yang tunanetra itu dibantu untuk huruf braille waktu itu, terus komputernya juga disesuaikan. Dan juga untuk tipsnya sih
Yaitu ya, sebagai disabilitas jangan jadikan kekurangan yang kita miliki itu sebagai kekurangan, tapi jadikan itu sebagai jalan untuk meraih kelebihan kita, jalan untuk meraih mimpi kita kayak gitu. Dan kita harus bisa membuktikan bahwa dengan kekurangan ini kita bisa aktif berorganisasi atau kita bisa berprestasi gitu, atau kita bisa beradvokasi bersama dengan YPABK Surabaya kayak gitu. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita tonjolkan sih Mbak Haya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Umar. Nih, semoga juga menjawab ya pertanyaan dari Mas Gema. Kalau nanti Mas Gema mau tanya-tanya lebih lanjut, juga bisa dituliskan di kolom chat atau raise hand di sesi pertanyaan nanti. Oke, nah selanjutnya saya mau tanya lagi nih ke Bu Lulu. Nah ini, apa harapan Ibu kepada teman-teman disabilitas yang belajar bahasa Inggris? Oke, silakan Bu. Seperti yang Mas Umar bilang barusan, saya setuju banget memang. Jangan jadikan kekuranganmu. Seperti, I couldn't remember what you said earlier, tapi yang dikatakan Mas Umar tadi itu memang betul. Jadi kita sebenarnya equal. Entah kita punya disability, entah kita tidak punya disability. Kadang-kadang karena kita merasa kurang, kita selalu melihat ke atas ya. Padahal sebenarnya lebih banyak orang yang lebih kurang dari kita. Jadi seperti saya, misalnya saya kelihatan saya tidak punya disability, tapi kan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam diri saya gitu, karena tidak kelihatan. Padahal ada, memang ada, sebenarnya ada gitu. Jadi nothing is impossible. You are equal. Kita semua sama. Entah kita punya disability, entah kita slow learner, entah kita tidak punya disability, kita semua sama. Di mata Tuhan kita semua sama, tidak ada yang berbeda. Jadi semangat, selalu bersemangat. Dan jangan merasa kurang. Kalau misalnya kita selalu merasa kurang, kita usahakan selalu berusaha untuk, jika kita merasa kurang, kita harus mentop up. Bagaimana supaya kita tidak merasa kurang. Jadi kita mencari. Contoh yang tadi Mas Umar juga sudah memberitahukan. Dan kalau kita merasa kurang, kita mencari supaya kita bisa menjadi sesuatu yang lebih. Karena hanya kita yang tahu kemampuan kita. Gitu ya. Jadi ya, semangat harus bisa lebih baik dari hari ini. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Lulu untuk semangatnya, untuk motivasinya juga. Ini semoga juga bisa memberikan suntikan semangat kepada kita semua, kepada teman-teman disabilitas maupun yang juga non-disabilitas nih, karena semuanya juga harus semangat, terutama untuk meraih pendidikan. Nah, ini kita kembali lagi ke Mas Umar. Jadi ini terkait proses Mas Umar dalam S2 kemarin, karena keren banget juga kalau saya lihat Mas Umar lebih cepat juga kan lulusnya, paling cepat lah dalam angkatan. Jadi ini bagaimana nih strategi Mas Umar sebagai disabilitas yang bisa menyelesaikan perkuliahan termasuk tesis, penulisan tesis ini? Itu oke, boleh silakan Mas. Oke, kalau penulisan tesis sih menurut saya yang penting adalah konsisten ya gitu. Karena kalau kita menunda-nunda itu pasti ada aja alasannya untuk menunda, entah capek, entah malas, entah sakit, entah demotivasi, ada aja alasannya, pasti ada gitu. Nah, jadi yang paling penting menurut saya itu adalah konsisten dan menghargai progres dan proses. Jadi ada quote yang mengatakan a little progress is still progress gitu ya. Jadi sebuah pencapaian kecil tuh ya tetap sebuah pencapaian, tetap sebuah progres gitu. Jadi kalau misal tesis itu kan 200 halaman ya. Kalau sehari kita bisa ngerjain 1-2 halaman ya nggak masalah. Atau mungkin S1 gitu ngerjain 50 kata, 100 kata itu nggak masalah. Yang penting kita tuh ngerjakan. Jadi jangan sampai alah cuma 100 nggak usah deh, kerjain besok aja gitu. Nah ternyata besoknya ada apa, ada acara, besok lagi ada apa, ada undangan nikahan dan segala macam gitu. Jadi ya konsisten tuh penting gitu. Jadi jangan sampai kita punya alasan untuk menunda gitu. Karena menunda tuh asik, tapi konsisten itu menantang gitu sih. Oke, jadi ini bisa untuk menyadarkan teman-teman yang deadliner nih mungkin kan. Oke, terima kasih banyak. Sementara untuk kemampuan menulis sendiri berarti udah diajarkan sejak lama atau bagaimana? Karena kan tentunya juga dalam menyelesaikan itu harus punya kemampuan menulis seperti itu, Mas. Maaf Mbak, pertanyaannya apa ya? Lupa.
Oh ya, untuk kemampuan menulisnya sendiri kan dalam menyelesaikan entah ya tesis atau skripsi atau lain sebagainya itu kan tentunya harus ada dari Mas Umar sendiri. Untuk kemampuan menulis tersebut mungkin bisa didebatkan dari mana atau strateginya seperti Kalau untuk tugas akhir ya, skripsi, tesis atau apapun itu adalah harus baca ya. Jadi baca jurnal, baca buku itu penting kan gitu. Jadi dari jurnal dan buku kita bisa lihat nih, oh penelitian yang belum ada itu apa ya. Karena kan kalau kita meneliti tesis, skripsi itu adalah kita mencari celah gitu, mencari research gap gitu ya. Itu yang penting gitu. Jadi kalau kita baca, maka kita akan semakin punya gambaran nih mau nulis apa kayak gitu. Karena kebanyakan kita stuck nggak bisa nulis itu karena kita nggak dapat inspirasi gitu. Jadi harus rajin baca. Nah terus juga kalau misal tadi saya bilang konsisten itu penting, menunda itu nggak boleh gitu. Cuma ada kalanya kita harus paham dengan limit diri kita gitu. Kita tuh manusia gitu, pasti punya batasan. Ada satu orang yang ketika nulis berapa kata itu udah capek, butuh healing gitu kan gitu. Jadi nggak masalah gitu, stay true to yourself gitu. Kalau misalnya emang butuh untuk istirahat, just take your time gitu, nggak masalah kok untuk istirahat. Tapi jangan sampai kita malah healing itu apa ya? Kita healing tapi malah ternyata itu tuh adalah upaya untuk malas. Jangan sampai ini kalau di Twitter tuh bilangnya malas berkedok healing. Itu jangan sampai ya gitu. Jadi harus harus konsisten, harus banyak baca, terus juga istirahat juga perlu gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Umar. Ini juga semoga bisa memberi semangat, motivasi, dan ya tips juga lah ya untuk teman-teman yang sedang melanjutkan pendidikan, sedang melangsungkan pendidikannya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita ke sesi tanya jawab bersama para peserta, karena di kolom chat juga udah banyak sekali pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya untuk kedua narasumber, pertanyaannya sama, yaitu kesempatan apa yang bisa dilakukan disabilitas ketika memiliki kemampuan bahasa Inggris? Kita ke Bu Lulu dulu. Untuk belajar bahasa, itu sebenarnya jendela kita. Dengan menguasai satu bahasa, itu bisa we can actually go somewhere else where we want. Kita bisa mengunjungi negara-negara tertentu dengan hanya belajar bahasa. Maksud saya begini ya. Jadi kita nggak harus physically datang ke negara tersebut. Jika kita sudah menguasai salah satu bahasa, misalnya kita di Indonesia, kita ingin belajar bahasa Inggris, kita sudah belajar bahasa Inggris dan tantangan untuk selanjutnya ada yang memang mengatakan, oh harus ke negara itu supaya kita bisa fasih berbahasa Inggris. Gimana kalau misalnya kita belum bisa ke negara itu, kan berarti kita harus belajar di tempat kita belajar bahasa Inggris, kita mencari resources apapun yang supaya kita bisa menguasai bahasa itu. Yang saya bilang, kita bisa mengunjungi suatu negara tanpa harus physically di sana. Jadi kita setelah kita menguasai salah satu bahasa asing, kita bisa mencari-cari tahu tentang keadaan negara tersebut dengan bahasa asing yang kita kuasai. Jadi usahakan untuk tidak selalu menggunakan bahasa kita sendiri. Saya nggak bilang jangan belajar bahasa kita, tidak. Kita sudah menguasai bahasa kita. Jika kita bisa menguasai satu bahasa asing, itu tingkat intelektual kita itu teruji di situ. Dan ada yang mungkin Mas Umar setuju dengan saya, kita mungkin pernah dengar ya, kalau tidak semua orang bisa menguasai satu bahasa asing. Jadi buat saya, menguasai bahasa asing itu sulit banget. Sampai sekarang pun, saya datang di negara ini tahun 93. Sampai sekarang saya masih tetap sekolah. Karena buat saya, sulit sekali untuk menguasai bahasa asing. Nah, ada orang yang gifted dalam bahasa asing. Saya punya teman yang bisa berbicara 4 bahasa. Dan itu nggak lama buat dia. Jadi dia bisa 4 bahasa, nggak tahu cara dia belajar gimana, tapi dia memang gifted gitu. Jadi memang bisa belajar dalam bahasa cepat dalam belajar bahasa asing. Jadi usahakan itu tadi. Jadi kita bisa dengan semakin kita menguasai bahasa asing, kita bisa menjadikan jendela buat kita. Kita bisa mengerti culture-nya, kita bisa mengerti
beberapa konteks di dalam bahasa asing. Jadi usahakan untuk semakin yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau kita merasa kurang, kita harus mengejar kekurangan kita dengan menambah sesuatu dari apa yang kita merasa kurang tadi. Jadi jendela, bahasa itu jendela buat kita. Jendela untuk bisa melihat ke negara yang lain, ke negara luar. Baik, terima kasih banyak Bu Lulu yang bisa di-highlight tadi. Bahasa adalah jendela untuk kita bisa melihat dunia luar. Wah, keren sekali, ini bisa membuat kita semakin semangat nih untuk bisa belajar bahasa asing, termasuk bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita ke Mas Umar dengan pertanyaan yang sama tadi, Mas. Jadi, kesempatan apa yang bisa dilakukan disabilitas ketika memiliki kemampuan bahasa Inggris? Oke, jadi sebenarnya musuh disabilitas itu adalah eksistensi. Itu kita sering di stigma, bahasa Inggrisnya stigmatized. Kita sering diberi stigma, kita sering direndahkan, kita sering didiskriminasi. Itu adalah karena satu, kita tidak berani untuk menunjukkan eksistensi diri gitu. Nah, termasuk dengan bisa punya kemampuan berbahasa Inggris, kita punya privilege yang lebih nih untuk bisa keluar dari zona nyaman untuk bisa mendapatkan kesempatan yang mungkin disabilitas lain nggak punya. Saya punya teman di Bali ya, jadi mereka karena Bali juga kota provinsi yang internasional banget ya, emang mereka bahasa Inggris tuh udah makanan sehari-hari. Mereka di YPAC Bali itu pandai berbahasa Inggris, jadi mereka sering sekali berkesempatan untuk didatengin oleh tamu asing gitu ya, tamu dari Konjen, tamu dari G20. Kemarin juga ada beberapa delegasi yang hadir ke YPAC Aceh Bali. Jadi mereka punya kesempatan untuk branding bahwa penyandang disabilitas itu juga punya kesempatan dan juga potensi yang sama gitu. Berbahasa itu adalah universal language yang bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Jadi penyandang disabilitas itu cuma casingnya aja, tapi dalamnya potensi, kemampuan, hak dan kewajiban itu sebenarnya equal ya, kita tuh sama gitu. Dan kalau kita juga punya bahasa asing, kita mungkin bisa studi ke luar negeri, itu juga bisa. Terus juga bisa mungkin kalau di Indonesia masih sulit menerima pekerja disabilitas, kita bisa bekerja di organisasi internasional atau mungkin perusahaan-perusahaan asing karena mereka punya sense of inclusion yang lebih tinggi daripada Indonesia, kayak gitu sih bahaya. Dan juga penting sih untuk penyandang disabilitas tuh mendunia ya, menunjukkan bahwa kita tuh bagian integral dari bangsa Indonesia, seperti itu Mbak Haya. Oke, jadi baik, terima kasih banyak Mas Umar menunjukkan eksistensi positif lah dari disabilitas itu sendiri, karena banyak yang bisa ditunjukkan juga. Oke, dan tadi juga yang tadi sempat disampaikan Mas Umar, supaya disabilitas bisa menunjukkan misalnya kelebihan yang dimiliki seperti itu. Oke, ini kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya bisa menuliskannya di kolom chat atau raise hand. Nah, di kolom chat ini udah banyak sekali pertanyaan. Saya mulai dari atas ya. Ya, ini ada dari Bu Sawitri. Ini ingin menanyakan ke Mas Gema, apa nih pendapatnya tentang English class yang sudah dilaksanakan beberapa bulan terakhir ini. Kalau Mas Gema, apakah bisa on mic, Mas? Ya. Oke, ini ya. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, silakan. Mungkin ingin menyampaikan pendapatnya Mas terkait English class yang diajar oleh Bu Lulu. Ya, menurut saya program ini sangat baik ya, sangat bagus karena bisa bisa melatih anak-anak yang kurang bahasa Inggris atau sudah belajar bahasa Inggris tetapi kurang diberi kesempatan untuk speak up gitu loh. Karena ini kan lebih banyak ke langsung speak up gitu ya. Jadi menurut saya ya bagus gitu. Terus Bu Lulu juga ngajarnya
orangnya sabar juga, mau mengerti dalam kekurangan yang dimiliki pesertanya gitu. Jadi intinya ya sangat bagus dan harus terus dilanjutkan. Ya, saya terima kasih juga kepada Ibu Lulu yang sudah mengajarkan. Saya juga termasuk dalam kelas bahasa Inggris tersebut. Oke. Ya terima kasih banyak Mas Kema dan apresiasi banget nih buat Bu Lulu yang udah luar biasa dengan sabar dan effortnya tinggi sekali untuk mengajar teman-teman disabilitas. Nah ini juga ada Bu Hira, ibu dari Anissa Nur. Anissa juga mengikuti English class ini. Mungkin juga boleh disampaikan Bu Hira terkait pendapatnya dalam English class yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman peduli HBK ini, oleh teman-teman disabilitas kita. Mungkin Bu Hira bisa on mic. Oke, mungkin ada kendala kali atau sedang dalam keramaian atau bisa Ibu, ya silakan. Oh ini iya. Ya Nisa silakan menyampaikan pendapat kamu bagaimana nih terkait English class yang sudah Anissa jalani bersama Bu Lulu. Iya. Walaupun ini ya masih baru sekali, sebabnya setelah itu Anissa itu banyak tugas dari kampusnya. Untuk ini saya mengusulkan untuk kedepannya apabila Anissa tidak bisa, saya mohon untuk diberitahu hari itu pelajarannya apa, sehingga bagi Anissa dibuat PR. Tapi kalau bagi yang hadir tidak jadi PR gitu. Sebabnya saya senang sekali bisa membuat Anissa speak up walaupun sebelumnya nyontoh di Google. Gitu. Terima kasih ya Bu Lulu, Bu Sawitri. Alhamdulillah, barakallah. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Hira. Baik, oke, untuk usulannya ini mungkin juga boleh nih kita serahkan kepada Bu Lulu bagaimana baiknya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bu Sawitri lagi. Beliau menyampaikan sesuai visi misi YPK-ABK, jadi bagaimana orang tua Mas Umar bisa mempunyai keyakinan diri bahwa bisa melakukan apa saja keinginannya, dan bagaimana orang tua melatih menulis. Oke, silakan Mas Umar. Terima kasih Mbak Haya dan juga Bu Sawitri atas pertanyaannya gitu. Jadi kalau orang tua saya itu background-nya adalah keluarga dari kurang mampu ya. Jadi secara finansial, secara ekonomi, oleh karena itu mereka merantau ke Arab Saudi gitu. Dan berbekal ketakwaan, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya beliau menerima anaknya yang punya kekurangan ini gitu, melatih gitu. Jadi pertama menurut saya yang penting adalah penerimaan orang tua. Bagaimana orang tua itu menerima anaknya, kemudian mendidik anaknya sesuai dengan keadaan kondisi fisik dan mental yang dimiliki gitu. Itu yang dilakukan oleh mama papa saya gitu. Kemudian untuk menulis, mama saya mencoba pertama itu memegang pensil dulu gitu. Bagaimana cara pegang pensil dengan dua tangan ya, karena tangan saya panjang sebelah ya, yang kanan pendek, yang kiri panjang kan gitu. Bagaimana memegangnya, kemudian memposisikan dulu gitu ya. Pada akhirnya dicoba sedikit-sedikit, dan pada usia sebenarnya tuh saya bisa nulis umur 4 tahun ya. Cuma memang sekolah tidak mau menerima tanpa coba dulu gitu. Jadi seandainya mereka mencoba kan mungkin mereka bisa menerima lebih awal ya gitu kan. Pada akhirnya saya telat sekolah 2 tahun gitu. Jadi itu sih penerimaan orang tua dan keteguhan hati orang tua untuk melatih anaknya yang penting menurut saya. Demikian Mbak.
Baik, terima kasih banyak Mas Umar. Ini juga orang tua Mas Umar juga bisa menginspirasi ini orang tua disabilitas di luar sana untuk kegigihannya dalam menerima dan memberikan didikan kepada Mas Umar. Oke. Selanjutnya ini ada dari ini Mas Lukman bertanya kepada Mas Umar, boleh diceritakan proses perjuangan Mas Umar mendapatkan PhD di University of Sydney dan akan berangkat di bulan apa? Oke, silakan Mas. Oke, saya berangkatnya nanti bulan Juni. Untuk studinya akhir Juni ya. Nanti studinya dimulainya 1 Juli. Kayak gitu Mas Lukman. Jadi nanti di 2023. Mohon doanya ya. Iya. Kenapa milih USID, Mas? Jadi karena penelitian, kalau S3 itu kan butuh topik ya. Jadi topik saya itu tentang disabilities in digital societies. Nah, mencari pakarnya agak susah karena di dunia itu terbatas. Salah satunya itu ada di Australia dan dari beberapa yang saya email yang menerima dari USID si Bu Sawitri gitu. Dan ada 2 profesor yang menerima juga. Ngeten, Bu. Ya, terima kasih. Iya, matur nuwun, Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Umar dan kita lanjut ke ini pertanyaan selanjutnya yang tadi sudah dibacakan. Ini juga kepada Mas Umar lagi. Jadi persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bisa berkuliah di luar negeri? Kan ada gegar budaya meskipun Mas Umar sudah pernah tinggal di luar negeri. Baik, silakan Mas. Oke, yang perlu dipersiapkan ini yang diajarin sama Bu Lulu, bahasa. Jadi bahasa sesuai dengan negara yang kita tuju. Kalau negara berbahasa Inggris ya kita belajar bahasa Inggris. Tapi kalau negara kayak Tiongkok ya kita belajarnya bahasa Mandarin. Ada juga yang ke Jepang itu bahasa Jepang ya teman-teman gitu. Pertama bahasa, karena menurut saya satu hal yang membuat kita bisa survive itu adalah ketika kita bisa berbicara ya dengan bahasa yang sama dengan orang-orang di sana gitu. Setelah itu adalah mental ya pastinya, karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda gitu. Maksudnya kalau di Indonesia mungkin kita masih tahu ya bahasa yang sama gitu, tapi kalau di luar negeri kan mungkin mereka punya budaya yang berbeda gitu. Kalau di Indonesia kita dianggapnya kasihan, ya di luar negeri mungkin orang-orang melihat kita adalah orang biasa gitu. Jadi kita mempersiapkan diri bagaimana kita hidup secara mandiri di luar negeri gitu. Terus juga kalau di luar negeri mungkin nggak ada sambel ya, jadi kita bawa sambel gitu. Kalau Bu Lulu mungkin lidahnya udah lidah UK ya, jadi udah nggak khawatir lagi gitu. Terus juga pakaian mungkin kalau kita keluar negeri ya, pakaian dingin itu mungkin perlu ya gitu. Itu mungkin secara fisik dan mental juga udah ya. Apalagi ya, belajar sih mengenali kampusnya, mengenali program studinya, terus mengenali pengajarnya, itu penting menurut saya. Karena kan kalau di Indonesia mungkin kita punya budayanya beda ya sama di luar negeri. Kalau di luar negeri kan cara komunikasi kita mungkin akan berbeda ya gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin gampang ya, selamat siang Pak Bu. Kalau di Inggris, di Australia mungkin akan berbeda gitu. Nggak ada Pak Bu lagi, mungkin cukup sebut nama udah cukup gitu. Jadi mempersiapkan diri aja sih dengan baik menurut saya sih gitu, Mbak Hai. Oke, baik. Untuk jawaban tersebut mungkin dari Bu Lulu ada tambahan sebagai yang sudah sangat lama tinggal di UK. Seperti yang Mas Umar bilang tadi itu memang harus bisa menguasai bahasa di negara di mana kita tinggal, walaupun tidak harus fluent banget ya. Kan ada Google Translate ya sekarang, walaupun saya tidak rekomend untuk kita menggunakan Google Translate, tapi paling sedikit bisa untuk bisa komunikasi, basic communication with a certain country itu penting. Terus tadi yang bilang Mas Umar katanya nggak ada sambal, sebenarnya ada cabai. Tinggal kita bagaimana kita bisa mengolah cabai itu menjadi sambal. Sebenarnya ada di Sydney pun ada juga. Anak saya pernah kuliah di Adelaide juga 1 tahun di Australia. Memang di Australia itu lebih mahal, salah satu negara termahal untuk para international student ya, untuk belajar di sana. Jadi mungkin selain bahasa,
fisik juga dikuatkan, kalau bisa lebih banyak consuming vitamin C, entah vitamin apalagi yang biasanya suplemen itu penting karena hawa dingin juga. Dan jaket yang tadi Mas Umar bilang lebih ke itu untuk cuaca, kemungkinan di sana untuk musim panas, untuk di Indonesia kemungkinan masih agak lebih belum sampai sepanas di sini gitu ya. Dan sepatu kalau usahakan, karena kita jarang memakai sepatu ya di Indonesia ya. Jangan kalau di luar negeri sepatu itu penting. Sepatu harus benar-benar sepatu yang bisa buat jalan, bisa untuk berjalan kaki. Karena kalau memakai transportation di luar negeri itu akan mahal. Jadi orang di luar negeri lebih banyak jalan. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya kita memerlukan wheelchair, kalau untuk yang para disabilities itu biasanya ada di setiap kampus untuk mendapatkan bantuan. Jadi kalau misalnya disabilities kita memerlukan kursi, akan ada yang membantu. Jadi untuk di luar negeri, untuk para penyandang disabilities, itu insya Allah akan banyak bantuan. Seperti misalnya kalau misalnya kita harus naik tangga gitu ya, di sebelah sini, di sebelah kiri ada tangga, tapi di sebelah seperti di Indonesia sekarang saya melihat Masya Allah sudah hampir disesuaikan dengan di luar negeri. Di sebelahnya tangga staircase itu selalu ada kayak tanjakan gitu untuk para pengguna kursi roda. Jadi jangan khawatir kalau di luar negeri, insya Allah fasilitas untuk para disabilities itu sudah hampir 100% didukung gitu. Jadi jangan kecil hati. Malah saya dukung kalau bisa silahkan belajar sekolah di luar negeri supaya kita bisa mendapatkan pengalaman berbeda dari di Indonesia dengan di luar negeri untuk para penyandang disabilitas. Begitu Mbak Haya. Boleh menambahkan Mbak Haya sama Bu Lulu sama Mas Umar mungkin juga ini ya, kesehatan seperti membawa obat-obat yang memang biasa dipakai. Di sana kan obat tidak bisa dibeli semudah di Indonesia ya. Analgesik pun jadi penurun rasa nyeri, penurun panas itu tidak mudah dibeli seperti di Indonesia. Yang kedua juga ini kesehatan gigi ya, karena pengalaman saya dulu semua di cover ya, untuk kesehatan di cover, tapi ternyata gigi nggak di cover kayak gitu. Jadi sebaiknya pemeriksaan gigi itu dibaik-baikin di Indonesia supaya di sana tidak, karena saya dulu tidak di cover gitu ya. Kalau di cover silakan seperti itu. Nih, terima kasih. Nambahin Bu Sawitri untuk kesehatan gigi sampai sekarang tidak di cover. Sepertinya di negara manapun tidak di cover sekarang karena itu salah satu salah satu perawatan kesehatan yang termahal untuk suatu negara yang kalau harus mengcover para penduduknya begitu. Dan di UK memang salah satu yang termahal. Jadi 6 bulan sekali kita harus check up untuk membuat kesehatan gigi kita selalu terjamin. Dan saya kurang tahu di Australia, sepertinya mungkin sama dengan di UK ya. 6 bulan sekali kita harus check up dan tidak di cover. Gitu Bu Sawitri dan Mbak Aya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sawitri dan Bu Lulu untuk tambahan jawabannya yang menjadi insight baru juga untuk saya maupun teman-teman di sini. Nah, oke. Nah, ini ada pertanyaan untuk Bu Lulu dari Bu Sawitri juga. Jadi, apa saran Bu Lulu untuk para guru supaya berani dan mampu mengajar ABK atau disability? You have to like a challenge. Jadi kita harus berani. Sebenarnya I'm sure para guru di Indonesia itu berani ya, cuman mungkin belum pernah dicoba gitu. Jadi coba aja dulu. Seperti yang kasus saya sebenarnya tidak berani, saya sebenarnya takut, tapi saya pikir saya gini, kalau saya nggak mencoba sekarang, kapan saya akan bisa gitu. Jadi saya beranikan diri keluar dari zona aman saya, yang selamanya saya belum pernah, ini baru pertama kali. Jadi saya coba, ternyata setelah saya coba, ternyata saya bisa gitu. Dan walaupun tidak 100% sukses pertemuan pertama, pertemuan kedua baru 50%, yang pertemuan ketiga baru saya merasa kita saling mengerti, saya dengan para peserta bisa saling mengerti satu sama lain. Jadi perlu dicoba ya, jangan pernah merasa, oh nggak mungkin saya bisa.
Tidak ada kata tidak bisa. Nothing is impossible. Anything is possible. Siapapun bisa mengerjakan asal kita mau mencoba dan kita tidak takut berbuat kesalahan. Jadi we learn from our mistakes. Jadi nobody is perfect. You have to make mistake. Kita harus membuat kesalahan supaya kita tahu. Supaya kita bisa belajar dengan lebih baik, itu kita harus membuat kesalahan ya. Karena mungkin saya tidak tahu sekarang ya, ini zaman waktu saya masih kecil dulu. Stigma untuk membuat kesalahan itu berarti kalau saya salah berarti saya bodoh. Tidak. Justru kita harus membuat kesalahan. Kalau kita tidak pernah berbuat kesalahan, kita tidak akan tahu diri kita itu salahnya di mana. Jadi akhirnya takutnya nih ya, takutnya merasa betul terus gitu. Merasa selalu betul, padahal belum tentu. Tidak ada manusia yang selalu betul terus. Kita harus selalu membuat kesalahan dan kita belajar dari situ. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan para guru di Indonesia, insya Allah bisa. Kalau saya satu orang bisa, pasti para guru di seluruh Indonesia pasti akan bisa. Insya Allah begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Lulu, dan ini juga pastinya menginspirasi banyak guru supaya keberaniannya ini terdobrak dan benar-benar berani nih untuk mengajar ABK atau disabilitas, dan nggak hanya berani aja, tapi juga bisa mengajarkan dengan optimal meskipun juga berani mengambil challenge tersebut dan tidak takut untuk gagal. Nah, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Hira kepada Mas Umar, bagaimana Mas Umar dalam keseharian di luar negeri ditemani kerabat atau orang tua? Atau enggak dua-duanya malah? Ya, kalau saya kebetulan sendiri sih, jadi mau coba hidup mandiri aja sih. Karena nggak pernah merantau juga, jadi ini pengalaman pertama sih untuk hidup sendiri. Tapi nanti kalau dari kampus biasanya ada apa ya, additional services. Jadi kalau di Sydney itu ada ada kantor yang namanya tuh Inclusion and Disability. Jadi akan membantu para penyandang disabilitas juga gitu. Jadi kalau misal saya butuh ya saya akan minta. Tapi kalau as long as I can do everything by myself ya saya akan coba hidup mandiri sih kayak gitu. Itu sih Bu Hira. Terima kasih pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Umar juga. Nah, oke, ini saya ingin mengingatkan kepada para peserta nih, karena kita juga masih ada waktu. Boleh banget kalau mau yang tanya-tanya kepada dua narasumber kita yang luar biasa yang pada malam hari ini, bisa langsung di kolom chat, atau kalau mau tanya secara langsung juga bisa lewat raise hand. Oke, ini ada Bu Savitri raise hand. Silakan Ibu. Saya selalu tertarik disabilitas itu bagaimana orang tuanya mendidik seperti itu ya, mendidik untuk seperti Mas Umar ini bagaimana bisa punya keyakinan, bisa punya keberanian, bisa punya. Saya yang melihat itu kan selalu terkesan dengan Mas Umar ini adalah Mas Umar ini orangnya positive thinking, ya selalu tersenyum, selalu sopan dan sebagainya. Itu bagaimana orang tua itu memfasilitasi itu, maksudnya membiasakan hal tersebut. Makasih Mas Umar. Harusnya saya tanya ke orang tua kan sebetulnya, tapi mungkin Mas Umar bisa menceritakannya, pengalaman-pengalamannya. Silakan. Ngapunten Bu, sinyal saya agak error. Pertanyaan terakhirnya apa tadi Bu? Ngapunten. Ya, jadi yang pertama bagaimana orang tua itu bisa memberi keyakinan pada Mas Umar, ya nggak hanya keyakinan yang realistis bahwa kamu bisa ini, tapi kamu mungkin nggak bisa ini, kayak gitu. Terus kemudian Mas Umar itu kan orangnya positive thinking terus ya. Yang saya lihat itu Mas Umar tuh senyum, ya bukan senyum sendiri kan, senyum santun seperti itu. Nah itu kan beberapa disabilitas, ya tidak semua, beberapa disabilitas kadang karena kurang mendapat dukungan atau kebiasaan dari orang tua atau dimaklumi oleh orang tua, sehingga kadang justru malah ini ya karena dimaklumi untuk tidak santun kayak gitu, sehingga menghambat untuk interaksi dengan orang lain seperti itu. Jadi bagaimana orang tua Mas Umar bisa melatihnya itu. Ya, baik, matur nuwun Ibu, ngapunten tadi sinyal saya agak error.
Jadi kalau untuk keyakinan orang tua saya itu karena mungkin agamanya kuat ya, jadi mereka tuh yakin bahwa setiap yang terjadi itu pasti ada hikmahnya ya, pasti ada alasan di belakangnya gitu. Jadi mereka yakin mereka tuh adalah orang tua pilihan gitu, yang dipilih oleh Allah untuk membesarkan anak yang seperti saya kayak gitu. Lalu mereka tuh mencari contoh di lingkungan terdekat. Ada juga penyandang disabilitas di tetangga saya itu yang bahkan dia tidak punya kaki dan tangan, Bu, gitu. Jadi tapi beliau sekolah sampai SMA, kuliah juga. Nah, mama saya bilang, tangan kamu tuh cuma setengah, tapi tangan dia nggak punya tangan dan kaki, dia aja bisa, masa kamu nggak bisa kayak gitu. Nah itu yang kemudian memotivasi saya kayak gitu. Lalu kalau untuk positive thinking, menurut saya penting juga sih ya untuk positive thinking gitu. Bagaimana kita menerima diri kita sih ya, Bu. Yang pertama tuh menerima diri, dan penerimaan diri ini kan juga dari faktor orang tua ya. Bagaimana orang tua itu menerima gitu. Kemudian juga bagaimana kita afirmasi positif ya. Karena menurut saya percuma kalau kita positive thinking tapi kita tidak pernah afirmasi positif ke diri kita gitu, bahwa kita tuh bisa setara dengan orang lain sih. Seperti itu, Bu Sawitri. Terima kasih, Mas. Oke, ya baik. Terima kasih banyak Mas Umar dan terima kasih banyak Bu Sawitri untuk pertanyaannya. Saya ingin bertanya kepada Bu Lulu karena tadi sebenarnya belum sempat ditanyakan. Jadi ini apa motivasi Bu Lulu dalam mengajar bahasa Inggris kepada teman-teman disabilitas? Karena sebelumnya sudah pernah mengajar di UK dan sekarang juga mengajar teman-teman melalui Zoom. Nah, ini apa sebenarnya motivasi Bu Lulu nih? Motivasi saya itu saya suka challenges. Saya suka challenge. Dan di setiap kali saya merasa kurang, saya orangnya usil ya, saya nggak bisa diam. Jadi jika saya merasa sesuatu yang kurang, saya akan mencari sampai ketemu kekurangan saya itu di mana, dan saya harus mencari jawabannya. Nah, waktu itu Bu Sawitri minta ke saya. Sebenarnya Bu Sawitri memaksa saya sih, paksaan waktu itu. Jadi dipaksa, ayo Tal, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Oke, saya coba. Saya bilang saya coba. Mudah-mudahan saya bisa. Dan Bu Sawitri bilang pasti sampai pasti bisa. Ya udah, kita kerjakan sama-sama begitu. Dan kebetulan saya memang sudah kenal Bu Sawitri agak lama. Jadi Bu Sawitri mengenal karakter saya juga mengenal karakter Bu Sawitri begitu. Jadi dengan dua karakter yang berbeda ini, kita jadikan satu. Saya sama Bu Sawitri ibaratnya menjadikan dua karakter berbeda ini menjadi satu tujuan, dan kita usahakan untuk bisa berjalan bersama. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa gitu dengan challenge tadi itu, karena saya merasa harus bisa, dan alhamdulillah setelah beberapa bulan bisa. It took me a long time, but I'm here, I'm still standing begitu. Ibaratnya saya masih berdiri, saya belum tumbang, jadi saya masih kuat gitu. Jadi bisa, sebenarnya bisa untuk semuanya. Iya, ini saya tambahkan Bu Lulu ya. Jadi kita sebetulnya karena saya bukan sok luar negeri ya. Tapi pengalaman saya dengan kita melihat dunia baru, hal baru, kesempatan baru, orang-orang baru, itu akan meluaskan wawasan, terutama yang disabilitas. Karena disabilitas ini seperti Mas Umar tadi katakan, musuhnya adalah eksistensi, ya kan? Jadi itu mimpi-mimpi saya. Jadi kami pernah melakukan pembelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak, tapi ya gitu, karena variatif sekali kebisaannya, ada yang belum verbal, ada yang ini dan sebagainya, sehingga saya merasa kesulitan waktu itu. Kita kerja sama dengan Fakultas Sastra Inggris saat itu, tapi menurut saya tidak terlalu bagus karena yaitu anak-anaknya sangat variatif. Nah, akhirnya ketemulah dengan anak-anak ya, walaupun menurut Bu Lulu juga tetap variatif sekali ya kemampuannya di peserta kursus bahasa Inggris ini. Tapi mereka tetap sama, yaitu bisa baca semua dan lancar baca dan bisa verbal. Jadi titik temunya di sini, dan karena mereka dulu juga tinggal di luar negeri, mereka juga ada yang berada di luar Surabaya, sehingga ketemunya ya memang harus online seperti itu. Jadi ini memang tantangan sekali, tapi insya Allah ini akan menjemput kesempatan-kesempatan, karena mungkin tidak
mesti harus pergi ke luar negeri ya dengan dia bisa berbahasa Inggris, tapi kesempatan-kesempatan kerja yang lebih baik upahnya ya karena dia bisa berbahasa Inggris seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak juga Bu Sawitri, terima kasih Bu Lulu untuk jawabannya. Oke, ini saya ingin bertanya lagi kepada Mas Umar karena ini sih yang dari tadi saya lihat dan juga saya kan sempat lihat Instagramnya Mas Umar juga nih. Yang saya lihat nih Mas Umar itu yang saya lihat ya Mas Umar itu nggak pernah minder gitu dan justru Mas Umar berani untuk bermimpi. Nah ini mohon maaf mungkin kayak sebagai disabilitas kenapa kok Mas Umar kayak seperti tidak pernah minder dan berani bermimpi tersebut, itu kenapa Mas? Silahkan. Oke, kalau minder pasti pernah dong gitu ya. Apalagi waktu kecil sampai SMA bahkan itu sering banget diskriminasi, kemudian dikucilkan sama teman-teman gitu. Jadi apa ya, di Islam tuh kan ada apa yang kita tabur itu yang kita tuai gitu ya. Jadi apa ya, bisa dibilang ini adalah mimpi ini adalah hal yang ingin saya ambil gitu di masa depan kayak gitu. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman saya banyak yang meremehkan saya gitu, bahkan keluarga terdekat juga meremehkan. Kamu mau jadi apa sih kayak gitu, merendahkan kayak gitu. Nah, saya pengen buktikan bahwa saya bisa kok jadi seseorang kayak gitu. Dan terbukti juga ketika saya dapat beasiswa S3 dan saya post di media sosial kan itu pada shock ya gitu kan. Ternyata mereka salah ya meremehkan seorang disabilitas yang sebenarnya punya potensi dan kesempatan yang sama dengan mereka kayak gitu. Dan saya juga suka sekali dengan quote dari Insinyur Soekarno ya, bahwa bermimpilah setinggi langit karena kalau kamu jatuh akan jatuh di antara awan ya atau bintang-bintang, saya lupa gitu. Itulah kenapa saya bermimpi ya tinggi-tinggi sekalian gitu. Apalagi kalau bicara tentang pendidikan, saya sempat ditolak di SMA. Kemudian saya lupa cerita juga, ada 5 kampus swasta di Surabaya itu menolak saya gitu. Jadi yang menerima saya itu cuma untuk Surabaya. Itulah kenapa saya pengen sekolah setinggi-tingginya, karena untuk mendapatkan akses ya, to have granted the access to education itu adalah sesuatu yang kompleks buat saya, sesuatu yang nggak mudah. Oleh karena itu saya pengen memaksimalkan kesempatan yang saya dapatkan gitu, dan juga saya bersyukur didukung oleh beasiswa LPDP seperti itu Mbak Haya. Baik, terima kasih banyak Mas Umar, sangat menginspirasi sekali. Oke, ini saya ingin memberikan kesempatan juga nih kepada para peserta, mungkin yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau langsung raise hand sebelum saya mengakhiri sesi pada malam hari ini nih. Oke. Nah, oke, sepertinya sudah tidak ada lagi. Jadi sebelum mengakhiri sesi, saya ingin menanyakan closing statement dari setiap narasumber. Oke, saya tanyakan terlebih dahulu, silakan Bu Lulu untuk closing statement-nya. Kalau saya sih sebenarnya ini untuk diri saya sendiri sih sebenarnya. For me, nothing is impossible, and jangan takut, do not afraid, and never underestimate yourself. Jadi jangan pernah merasa saya nggak akan bisa, saya pasti nggak bisa. Siapa sih saya? Apa sih yang saya bisa kerjakan? Never. You do not underestimate yourself. Jangan pernah memandang rendah diri kita. Justru kita harus semangat dari situ. Kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Karena saya equal dengan dia. Saya tidak ada bedanya dengan dia. Gitu ya. Jadi nothing is impossible. Anything is possible if you put your mind to it. Asal kita punya keinginan, kita harus bisa mengejar itu. Seperti yang Mas Umar bilang, raihlah your mimpi. Raihlah your dreams, setinggi langit, ya Mas Umar ya. Ya, saya setuju banget. Ya, itu Mbak Aya. Terima kasih banyak Bu Lulu, dan saya juga setuju banget untuk meraih mimpi dan bermimpi setinggi-tingginya, setinggi langit, karena kalau jatuh juga masih ada awan-awannya tuh. Oke, kita lanjut tanya kepada Mas Umar. Silakan Mas Umar untuk memberikan closing statement terkait pembicaraan kita pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Haya. Banyak orang ingin mengubah dunia, tapi nggak banyak orang yang mau merubah dirinya sendiri. Oleh karena itu, kepada teman-teman penyandang disabilitas, ayo kita gali potensi diri, ayo kita jadi versi terbaik dari diri kita.
be the best version of ourselves. Dan juga untuk teman-teman disabilitas, jangan takut keluar dari zona nyaman, karena anak burung tidak akan bisa terbang jika dia tidak mau keluar dari sangkarnya. Demikian Bahaya dan rekan-rekan semua, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Umar, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, kepada Mas Umar dan kepada Bu Lulu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan tentunya berbagi banyak hal kepada kita, inspirasi, ilmu baru, pengalaman, dan banyak itu tadi. Dan tiba saatnya kita di penghujung acara. Saya mohon maaf apabila tadi selama acara mungkin ada kesalahan. Dan terima kasih banyak juga kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu dan menyimak diskusi kita dari awal sampai akhir, bahkan mengikuti diskusi kita turut untuk berdiskusi. Dan saya ingin juga mengingatkan kepada teman-teman bila ingin menonton diskusi ini kembali, menonton webinar ini lagi, bisa banget di channel YouTube Harian Surya Tribun Jatim Official dan di channel YouTube Peduli Kasih ABK. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di webinar Akademi Ability selanjutnya. Dan jangan lupa cek terus webinar kita, update-nya di Instagram @peduli_kasih_abk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Bu Lulu, Mas Umar, sukses selalu. Alhamdulillah, Mbak Lulu. Ya, terima kasih. Matur nuwun Ibu. Bu dan Mas Umar serta Mbak Aya.